Bab 239. Yvette masih melihat tata letak toko. Apa yang salah denganmu? Susan tiba-tiba menjadi penasaran karena Yvette tiba-tiba melihat ke arah bangunan perumahan di seberangnya. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Yvette punya firasat aneh. Dia merasa seperti ada yang memata-matai dia. Itu tidak mengejutkan. Kamu memiliki sosok yang bagus. Jika aku laki-laki, aku akan mengikutimu setiap hari. Lihat bokongmu. Susan mengulurkan tangannya dan menepuk punggung Yvette. Dia iri pada Yvette sebagai seorang wanita. Sosok Yvette sangat bagus sehingga dia benar-benar iri dengan kulitnya yang elastis. Yvette memutar matanya ke arah Susan. Dia menatap gedung itu untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan apapun. Itu pasti imajinasinya yang berjalan liar. Berhenti main-main. Yvette serius. Susan benar-benar mengambil foto lagi dan lagi seolah-olah dia kecanduan. Apakah Anda dan Chuck melakukannya tadi malam? Susan bertanya. Tidak, dia sangat lelah baru-baru ini. Yvette tersipu dan menjawab. Lelah? Tentu saja. Kemarin dia, kata Susan. Dia bergumam dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak lelah setelah mengambil keperawanan gadis lain? Apa yang terjadi padanya kemarin? Mata indah Yvette penuh dengan rasa ingin tahu. Tidak. Susan menggelengkan kepalanya dan hampir menumpahkan kacangnya. Jika Yvette tahu apa yang terjadi kemarin, dia pasti akan patah hati. Sebagai seorang teman, dia tidak tega melihat temannya kesal. Apa hubungan antara Queenie dan Chuck? Susan ingin bertanya dengan jelas. Dia tahu apa yang terjadi di kamar mandi sehari sebelumnya, tetapi Queenie tidak menolak, yang berarti mereka memiliki hubungan. Mereka adalah teman duduk. Teman duduk? Yvette, tidakkah kamu khawatir terjadi sesuatu di antara mereka? Susan merasa bahwa dia seharusnya mengingatkan Yvette. Mereka baik. Yvette menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa mereka duduk bersebelahan di sekolah, tetapi mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk waktu yang lama. Selama kelas, dia terutama memperhatikan keduanya, dan mereka bahkan tidak saling berpegangan tangan. Bagaimana mereka bisa ada hubungannya satu sama lain? Tidak ada keraguan bahwa mereka hanya teman baik, atau mungkin hanya teman sekelas. Susan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana mereka bisa baik-baik saja? Tadi malam, mereka berhubungan seks di kamar mandi. Susan ingin mengatakannya, tetapi dia khawatir Yvette akan sedih dan mungkin putus dengan Chuck. Dia pasti tidak bisa melakukan itu. Karena Yvette jelas sangat menyukai Chuck, itulah sebabnya dia menyebut Chuck sebagai suaminya ketika mereka di rumah. Aku tidak suka Queenie Carson. Jangan minta dia datang ke rumah kita nanti. Susan hanya bisa mengingatkannya bahwa setidaknya Queenie tidak bisa melakukan hal seperti itu di rumah Yvette. Tapi aku suka Queenie. Yvette menggelengkan kepalanya. Dia tahu karakter Queenie dan dia adalah gadis yang sangat baik. Di antara siswa yang dia ajar, Queenie adalah salah satu favoritnya. Susan merasa tidak berdaya. Yvette terlalu baik. Ya, Yvette, terserah kamu untuk memutuskan. Aku lapar. Ayo ambil makanan. Baik. Jawab Yvette. Kemudian, kedua wanita itu mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke restoran di sebelah untuk makan. Bibi Logan, apakah ada yang mengganggumu? Chuck sedikit bingung. Willa linglung akhir-akhir ini. Apakah sesuatu terjadi? Saya baik-baik saja. Jawab Willa. Bibi Logan, apa kamu tidak enak badan? Kenapa aku tidak mengantarmu pulang? Chuck mengira dia sedang tidak enak badan, dan dengan demikian membawanya berkeliling kota akan membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Tidak, aku baik-baik saja. Willa tersenyum. Dia baru sadar ada mobil yang mengikuti di belakang mereka. Orang ini sangat pintar. Jika bukan karena pengalaman Willas, dia benar-benar tidak akan menyadarinya. Chuck tidak memikirkannya sama sekali. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa dia sedang diikuti? Willa tersenyum dan berkata, Chucky, biarkan aku mengemudi hari ini. Chuck terkejut, tetapi dia berhenti di sisi jalan. Keduanya bertukar tempat duduk. Willa kemudian mulai mengemudi. Chuck merasa tenang. Willa pandai mengemudi. Dia mengemudi sangat cepat, tapi Chuck merasa nyaman. Dia sangat nyaman sehingga dia hampir tertidur. Bibi Logan, kamu mengemudi dengan sangat baik. Betulkah? Senyum di wajah Willa mencapai matanya. Di masa depan, jika Anda ingin saya mengemudi, Anda dapat meminta saya untuk melakukannya. Tentu saja, Chuck tidak tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa membiarkan Willa mengemudi sendiri. Jika orang lain yang mengenal Willa mendengar kalimat ini, mereka akan iri pada Chuck. Chuck senang dengan itu. Dia duduk di sebelahnya dan melihat sekeliling. Ketika dia melirik kursi pengemudi, matanya tertuju pada Willa yang lututnya terbuka. Bagian bawah roknya tertutup sempurna dan tidak terbuka. Namun, kaki yang sempurna ini benar-benar mempesona.
Kulitnya putih bersih. Tanpa disadari, adegan Chuck berhubungan seks dengan Queenie di kamar mandi pada malam sebelumnya muncul di benaknya. Perbarui, dia tahu kita mengikutinya. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pria berpakaian hitam sedang mengemudikan kendaraan yang mengikuti di belakang mobil Chuck. Ada 3 pria kekar lainnya bersamanya, dan beberapa dari mereka memiliki bekas luka di wajah mereka, membuat mereka terlihat ganas. Mundur. Willa sangat kuat dan kita hanya bisa menyerang tanpa sepengetahuannya. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Dicatat. Pria itu menyipitkan matanya yang galak dan memutar setir. Kemudian, mobil mereka tidak terus membuntuti mobil Chuck. Mereka mencari kesempatan berikutnya. Melihat di kaca spion. Willa melihat pemandangan ini dan ada niat membunuh di matanya yang indah. Dia berbalik dan melihat Chuck duduk di sebelahnya dengan mata tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Willa terkekeh. Jam berapa anak ini tidur tadi malam? Willa melambat. Dia tidak ingin membangunkan Chuck. Apakah dia tertawa? Mimpi macam apa yang dia alami? Willa tentu tidak tahu kalau Chuck mengalami mimpi basah. Di dalam hatinya, Chuck masih anak-anak. Ketika dia terus mengemudi ke depan, Willa tiba-tiba ingat bahwa dia tidak bertanya kemana mereka pergi. Sekarang setelah Chuck tertidur, dia memikirkan kemana mereka harus pergi. Mata indah Willa melihat sekeliling dan dia berpikir. Saat itu, dia melihat sebuah restoran di samping jalan. Oke, ayo kita ambil makanan dulu. Mari kita bicara tentang kemana harus pergi di sore hari. Selama aku bisa menghabiskan waktu bersama Chuck. Willa langsung memutuskan dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi, dia tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang harus dia rawat hari itu. Dia berpikir sejenak dan menutup wajahnya sendiri. Saya hampir lupa bahwa saya harus menghadiri pesta ulang tahun hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya pergi? Saya belum pernah ke sana sebelumnya. Haruskah saya pergi kali ini? Willa menggelengkan kepalanya. Itu adalah pemikiran tiba-tiba yang muncul di benaknya, jadi yang terbaik adalah dia tidak hadir. Willa memarkir mobil dan siap membangunkan Chuck. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat nomor penelepon. Itu dari Karen Lee. Dia menjawab sambil tersenyum. Kak Karen, kata Willa. Jangan panggil aku seperti itu, panggil aku Bibi. Haha, aku tahu maksudmu, Suster Karen. Tapi Chucky terlalu muda. Bagaimana dia cocok denganku? Willa berbalik untuk melihat Chuck yang sedang tidur. Ketika dia melihat Chuck meneteskan air liur, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil tisu dan dengan lembut menyeka air liur Chuck. Willa, apa yang kamu tertawakan? Aku sedang menonton Chucky meneteskan air liur. Kamu. Karen, yang berada di sisi lain, tampak bahagia. Dia berpikir, apa yang terjadi? Saudari Karen, jangan salah paham. Saya baru saja mengemudi dan Chucky tertidur di sebelah saya. Willa menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sama sekali tidak tertarik pada putra saya? Tanya Karin. Tidak, Chucky terlalu muda. Dia tidak cocok untukku. Ulang Willa. Di matanya, Chuck hanyalah seorang anak kecil karena perbedaan usia mereka cukup lebar. Baik. Karen sedikit kecewa, tapi dia melanjutkan, temanmu mengadakan pesta di hotelku. Apa kamu ikut? Kebetulan sekali. Willa baru ingat bahwa temannya memang mengadakan pesta di hotel Karen. Willa ragu-ragu. Haruskah dia hadir? Tapi, dia benar-benar ingin Chuck membawakannya beberapa tempat untuk hangout. Saya harus pergi. Willa tidak punya pilihan. Jika dia selalu berada di Central City, itu akan baik-baik saja. Tetapi karena dia telah melakukan perjalanan ke sini, dia harus pergi. Bagaimanapun, teman ini adalah salah satu penatuannya. Baiklah, bawa anakku. Omong-omong, Chucky tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas akhir-akhir ini, kan? Karen khawatir akan hal ini. Willa lembut dan cantik, dan dia ragu putranya bisa menahan godaan. Saudari Karen, kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa dilakukan Chucky kepadaku? Willa tersenyum. Bagus. Karen merasa lega. Dia tidak ingin putranya memperlakukan Willa dengan tidak pantas ketika keduanya bahkan tidak yakin untuk bersama. Itu tidak benar. Kalian berdua bisa datang malam ini. Karen kemudian menambahkan. Baik. Jawab Willa. Kemudian, panggilan berakhir. Kita sudah sampai, Chucky. Ayo makan dulu. Willa dengan lembut membangunkan Chuck. Mereka harus makan siang di sini saat mereka menuju pesta nanti malam. Mendengar panggilannya, Chuck menoleh dengan kabur dan kembali tidur. Willa terlalu lembut. Bagaimana mungkin Chuck bisa bangun? Willa terkekeh dan berkata, Chucky, bangun. Sayang, berhenti memanggilku.
Aku akan menciummu, tolong biarkan aku tidur sebentar lagi. Chuck bergumam lalu mencium Willa. Bab 240. Willa terkejut ketika melihat Chuck mencium pipinya, lalu dia bersandar di kursi, memejamkan mata dan pergi tidur. Dia tertegun selama beberapa detik dan kemudian dia tertawa. Anak ini. Kenapa dia masih tidur? Chucky, bangun. Willa mengguncang kerangka tidur Chuck dalam upaya membangunkannya. Chuck membuka matanya dengan bingung. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Willa yang memanggilnya, dia menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri. Bibi Logan, apakah kita sudah sampai? Ya. Ayo makan dulu, lalu kita akan pergi ke hotel ibumu nanti sore. Ucap Willa sambil tersenyum. Chuck penasaran sambil berpikir, benar, Bibi Logan sudah beberapa hari di sini, memang sudah waktunya dia bertemu ibuku. Keluar. Ucap Willa sambil turun dari mobil. Chuck mengikuti tepat setelahnya tanpa ragu, tetapi ketika dia menyentuh bibirnya, dia berpikir, aroma apa yang enak ini? Dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia tidak akan menduga bahwa dia akan mencium Bibi Logan beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, jika Chuck tahu, dia pasti akan senang. Tapi, dia benar-benar tidur nyenyak sekarang. Sepertinya akan lebih baik jika Bibi Logan mengemudi mulai sekarang karena ini adalah perjalanan yang nyaman. Pikir Chuck. Chuck turun dari mobil dan pergi ke restoran bersama Willa untuk membeli makanan. Setelah itu, Willa melanjutkan mengemudi dan membawa Chuck ke Hotel Karen. Keduanya langsung menuju lantai atas. Chuck bertemu dengan ibunya. Willa baru saja menyebutkan bahwa ada pesta ulang tahun yang terjadi di sini pada malam hari, itulah sebabnya mereka ada di sini. Meskipun demikian, dia tidak peduli selama ada makanan gratis untuknya. Chucky, aku sudah menyiapkan setelan untukmu. Pergi dan ganti baju. Karen mendekatinya dengan sebuah kotak di tangannya, dan ada satu set pakaian di dalamnya. Baik. Chuck membawa jasnya ke dalam kamar dan menggantinya. Seperti kata pepatah, pakaian membuat pria itu. Chuck berganti ke setelan jasnya dan dia terlihat sangat cemerlang, memancarkan aura cerdas. Tatapan Willa sejenak terpaku padanya, matanya bergerak sedikit. Karen memperhatikan ini dan dia bertanya kepada Willa, bagaimana? Anakku tampan, bukan? Willa tersenyum dan menjawab, dia tampan, tapi Chucky terlalu muda. Memang benar bahwa dia terlihat pintar, jenis kecerdasan yang akan dimiliki seorang mahasiswa, dengan matanya yang jernih dan murni. Persis seperti itulah penampilan Chuck saat ini. Willa sedikit terkejut. Chuck tampaknya tidak berdandan secara khusus akhir-akhir ini, dia hanya mengenakan apapun yang nyaman baginya. Di pagi hari, dia pergi mencari Bibi Logan bahkan tanpa mencuci rambutnya. Sekarang dia berjalan keluar dengan pakaian seperti ini, dia terlihat sangat berbeda. Karen merasa tak berdaya ketika dia berpikir, muda? Tapi jika kamu, Willa Logan, berdiri di samping Chuck, siapa yang akan mengatakan bahwa dia masih muda? Mengapa Anda tidak mencobanya? Berpikirlah di luar kebiasaan. Karen membujuknya. Dibandingkan dengan Yvette yang tidak dikenal, atau haruskah dia mengatakan latar belakang pribadi yang bermasalah, Karen lebih memilih Willa untuk menjadi menantunya. Terima kasih. Tapi aku tidak bisa berpikir seperti itu, aku hanya melihat Chucky sebagai seorang anak. Willa tersenyum saat menjawab. Karen kehabisan ide. Dia bisa melihat bahwa Willa benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu. Kalau tidak, Willa tidak akan menganggap Chuck menciumnya sebagai kecelakaan. Ini milikmu. Karen memberi Willa sebuah kotak yang berisi gaun, sepasang sepatu hat tinggi yang indah, dan beberapa perhiasan. Willa pergi untuk berganti pakaian juga dan segera keluar. Mata Chuck melebar. Gaun yang dipilihkan ibunya untuk Willa sangat cocok untuknya. Itu tidak terbuka sama sekali, sebaliknya, itu terlihat sangat elegan dan bijaksana, dan gaun ramping itu menguraikan lekuk tubuh Willa. Sosoknya sangat cantik, pinggulnya melengkung sempurna dan pinggangnya ramping. Willa adalah seorang wanita yang telah menunjukkan kecantikannya sejauh itu. Apakah dia terlihat cantik? Tentu saja, Karen melihat putranya tercengang saat melihat Willa dalam gaun itu. Wow! Bibi Logan sangat cantik. Chuck bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengingat mimpi yang dia alami hari itu dan merasakan rasa bersalah di hatinya. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran kotor seperti itu tentang Bibi Logan? Karen merasa tak berdaya lagi. Kenapa dia masih memanggilnya sebagai Bibi Logan? Dia berpikir sambil menghela nafas. Hal semacam ini tergantung pada nasib. Karen tidak berniat untuk terlibat karena akan tidak adil bagi Willa. Apa yang dia inginkan adalah agar Willa dan Chuck memiliki hubungan secara alami dan perlahan mengembangkan perasaan satu sama lain. Chuck sadar. Bagaimana dia bisa menatap Bibi Logan seperti ini di depan ibunya? Itu dia yang meminta masalah. Dia menarik pandangannya dengan enggan. Bu, apakah kamu tidak menghadiri pesta? Chuck menatap ibunya, yang mengenakan pakaian kasual.
Karen menjawab, kalian berdua akan baik-baik saja. Chuck mengangguk dan berjalan menuju bibi Logan. Dia merasa gugup jauh di lubuk hatinya karena Willa terlihat sangat menakjubkan. Kemudian, keduanya turun untuk menghadiri perjamuan. Betty masuk setelah dia melihat pasangan itu dan dia memulai, Tuan Muda dan Presiden Logan. Aduh, lebih baik serahkan pada mereka. Lagi pula aku tidak mengendalikannya. Karen menggelengkan kepalanya dan duduk. Omong-omong, baru-baru ini saya menemukan bahwa Yvette sedang dimata-matai. Saya pikir itu ulah keluarganya, tetapi mereka belum mengungkapkan diri mereka sendiri. Termasuk beberapa kali ketika Yvette dipukuli, mereka masih tidak terlihat. Betty melaporkan. Karen terdiam. Haruskah aku menyingkirkan Yvette? Mengatur kecelakaan untuknya atau apa? Kalau tidak, begitu dia mengetahui perselisihan antara keluarganya dan keluarga Tuan Muda, maka... Betty menganalisis, tetapi dia memiliki keraguan saat mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak yakin bagaimana mengatakannya karena dia telah menonton Yvette begitu lama dan dia menyadari bahwa Yvette memiliki kepribadian yang cukup baik. Bahkan, jika tidak ada masalah dengan latar belakangnya, dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk Chuck. Karen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jangan lakukan itu. Yvette memang memiliki masalah, tapi dia tidak melakukan kesalahan apapun pada Chucky setelah bertahun-tahun. Bukan pilihannya untuk latar belakang keluarganya menjadi seperti ini, jadi sudah sulit baginya. Biarkan saja. Karen tidak ingin Yvette dan Chuck bersama, tetapi dia juga tidak ingin ikut campur dalam hubungan mereka. Sikapnya terhadap masalah ini adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Baik. Betty mengangguk. Tapi apakah aku harus berurusan dengan orang yang mengawasi Yvette? Tidak perlu melakukan itu untuk saat ini. Kita tidak perlu memperingatkan musuh terlebih dahulu. Kata Karen sambil menggelengkan kepalanya. Tapi, Betty merasa sulit untuk berbicara. Tapi apa? Tanya Karin. Ada foto-fotomu di ponsel pria itu, dan... Betty menemukan bahwa pria ini seringkali mengeluarkan foto-foto itu dan melihatnya dengan senyuman yang sangat mesum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu? Karin menyipitkan matanya. Chuck dan Willa turun ke restoran. Itu di lantai pertama hotel ini dan seluruh ruang telah dipesan. Itu adalah pesta ulang tahun seorang lelaki tua. Chuck tidak peduli tentang siapa itu, dia datang hanya untuk makan. Bibi Logan, ayo duduk di sana. Chuck melihat meja di sudut kosong. Dia memperhatikan bahwa sejak Willa masuk, banyak pria yang menatapnya. Sorot mata mereka membuat Chuck merasa sangat kesal. Dia berpikir, siapa kalian sampai menatap Bibi Loganku? Willa tersenyum dan mengikuti Chuck, tetapi dia berpikir untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada lelaki tua itu. Dia berbicara, Chucky, kamu duduk. Aku akan pergi dan menyapa pria itu. Chuck mengangguk. Hanya ketika dia melihat Willa berjalan ke kerumunan, ketegangan di hatinya menghilang. Dia menghela nafas. Berada bersama wanita seperti Willa benar-benar menyenangkan tetapi juga menyakitkan di saat yang bersamaan. Chucky. Pada saat ini, Chuck mendengar Willa memanggilnya di antara kerumunan. Dia berdiri dan berjalan mendekat. Bibi Logan, ada apa? Aku memikirkan sesuatu, ayo kita sambut dia bersama. Dia memiliki sebidang tanah di dekatnya, dan sebaiknya kamu membelinya. Willa menjelaskan saat pikiran acak ini muncul di benaknya. Chuck terkejut. Tanah? Nilainya setidaknya ratusan juta, bukan? Dia pikir. Chucky, aku akan membelinya untukmu. Kata Willa dengan nada lembut. Dia melihat melalui kekhawatiran Chuck, dan dia tahu bahwa dia tidak ingin terlalu bergantung pada Karen. Itu pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa Chuck sebagai generasi kedua yang kaya, tidak memiliki kemampuan untuk membuang-buang uang. Sebaliknya, dia punya rencana sendiri untuk membangun hidupnya. Chuck merasa malu. Aku tidak menginginkannya, Bibi Logan. Bagaimana Chuck bisa berani menerimanya? Jangan terlalu sopan padaku, oke? Katakan saja apa yang kamu inginkan, aku akan mendapatkannya untukmu. Mengerti? Ucap Willa lembut. Chuck merasa bersalah karena secara tidak sadar dia telah memberikan ide yang buruk. Jika aku menginginkanmu, maukah kamu memberikan dirimu untukku juga? Namun, ketika ide ini muncul di benaknya, rasa bersalah yang Chuck rasakan menghancurkannya. Dia tidak bisa memikirkannya lebih lama lagi. Jangan membicarakan ini lagi. Ikutlah denganku. Willa membawa Chuck bersamanya. Keluarga Sinos menjadi pusat perhatian untuk pesta ulang tahun hari itu. Mereka telah memilih untuk mengadakan pesta di sini secara khusus karena hotel ini menjadi cukup terkenal baru-baru ini dan mereka memberikan pelayanan yang baik. Sylvester Sinos sedang menjamu para tamu. Matanya berbinar ketika dia melihat kecantikan ekstrim berjalan ke arahnya. Ya, dia mengenal Willa. Dia mengenalnya melalui koneksi ayahnya dan pernah mengejar Willa, tetapi dia menolaknya. Hari itu adalah kesempatan kedua baginya.
Sylvester menghampiri dan menyambutnya dengan hangat, "Presiden Logan, saya tidak menyangka Anda akan muncul hari ini. Ayah saya ada di dalam. Setelah Anda." Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Willa membawa seorang pria bersamanya dengan begitu lembut. Hatinya dipenuhi dengan kecemburuan dan dia berpikir, "Beraninya kamu, Willa. Kamu menolakku hanya untuk menemukan pria seperti itu?" Bab 241. Sylvester memutuskan untuk memberi pelajaran pada pria ini karena orang seperti dia tidak layak bersama orang cantik seperti Willa. "Jika kamu menyentuhnya, seolah-olah kamu membidik bulan dan itu akan sia-sia." Sylvester berpikir dengan marah. Willa meliriknya dan berkata, "Bawa aku ke ayahmu." Dia bersiap untuk menyambut ayah Sylvester, mengungkapkan keinginannya kepadanya, lalu makan bersama Chuck di meja sudut tempat mereka berada sekarang. Dia tidak tertarik untuk mengobrol lagi dengan Sylvester. "Oke, silakan lewat sini." Jauh di lubuk hati, Sylvester merasa sangat marah. "Chucky, ikut aku." Willa menoleh ke Chuck dan Said. Tentu saja, Chuck tidak keberatan dan mengikuti Willa. Sylvester mengerutkan kening, "Siapa ini?" Dia tidak bisa membiarkan Willa membawa orang lain tepat di depan matanya. Dia harus memberinya pelajaran. "Keponakanku, Chuck Cannon." Willa menjawab, dia tidak lagi lembut. Baru saat itulah Sylvester tersenyum. Dia berpikir dengan lega, jadi, dia keponakannya. Itu yang kupikirkan, tidak heran bocah ini cukup beruntung bisa dekat dengan Willa. Lagi pula, jarang orang biasa bertemu Willa. "Oke, silakan masuk." Sylvester tersenyum. Pemandangan Chuck sekarang sedikit lebih menenangkan matanya. "Jangan mencoba sesuatu yang lucu padanya. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, ibunya akan membuatmu menderita." Suara Willa dingin saat dia memperingatkan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari permusuhan Sylvester terhadap Chuck beberapa saat yang lalu? Sylvester mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa ibunya?" "Sejujurnya, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Willa menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena ayah Sylvester, Willa tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya, bahkan jika dia bertemu muka dengannya. Kata-katanya membuat Sylvester marah, tetapi dia waspada terhadap Willa, jadi dia tidak mengungkapkan emosinya. Namun, itu membuatnya merasa tidak senang lagi saat dia menatap Chuck. "Chucky, ayo masuk." Kelembutan Willa muncul kembali saat dia berbicara dengan Chuck. "Ya, Bibi Logan." Chuck mengikuti setelah Willa. Saat itu, seseorang keluar dari ruangan. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an yang tampaknya dalam semangat yang baik. "Willa, kamu datang." Orang tua itu tampak bahagia. Sejujurnya, dia tidak ada hubungannya dengan Willa, paling-paling dianggap kerabat jauh. "Ya, Paman." Willa tersenyum dan menyapa. "Jarang bagimu untuk muncul. Aku tidak percaya kamu benar-benar datang ke tempat ini, kurasa kamu di sini untuk bisnis." Orang tua itu terkejut. "Tidak, keponakanku mengajakku berkeliling untuk bersenang-senang, aku hanya mengikutinya." "Chucky, ini Tuan Sinos." Willa kemudian berbalik dan berkata kepada Chuck. "Tuan Sinos." Chuck sopan. Begitulah seharusnya seorang penatua diperlakukan. "Bagus. Anak-anak muda hari ini benar-benar sesuatu." Orang tua itu tersenyum. "Paman, selamat ulang tahun. Aku membawanya ke sini untuk membicarakan sesuatu denganmu." Willa tidak bertele-tele. "Kalau begitu katakan padaku, Willa," kata lelaki tua itu. Willa bertanya, "Apakah kamu tidak punya sebidang tanah di sana? Apakah kamu punya niat untuk menjualnya?" "Willa, kamu mau?" Pria tua itu terkejut dengan pertanyaannya. Dia tidak berniat menjual tanah itu. Dia akan menyimpannya untuk konstruksi bangunan. Tapi karena Willa menyebutkannya, dia pasti akan setuju. Bagaimanapun, Willa sangat sukses sekarang tetapi dia masih sangat sopan terhadapnya. "Itu langka." "Ya, aku menginginkannya," kata Willa. "Apa?" "Saya mencoba menjualnya kepada Anda terakhir kali, tetapi Anda menolak saya. Mungkinkah dia yang menginginkannya sekarang?" Sylvester angkat bicara karena dia tidak senang. Dia memelototi Chuck. Orang tua itu menatap Chuck lagi. Dia tidak mengenal pemuda ini, tetapi tanah itu bernilai 7 hingga 800 juta dolar. Willa bisa saja mengambil uang itu dengan mudah, tetapi bisakah pemuda ini melakukan hal yang sama? Tentu saja, jika Willa berencana membelinya untuknya, itu akan menjadi kasus lain. Tetapi jika dia tidak berencana, akan sangat sulit bagi pemuda ini untuk membeli tanah itu. Inilah yang dipikirkan lelaki tua itu. Willa melirik ke arah Sylvester dan berkata, "Ya. Sebidang tanah itu berharga 7 hingga 800 juta dolar. Jika Anda tidak mau membantunya, apakah dia mampu membelinya?" Tanya Sylvester. "Dia mampu membelinya." Willa menjawab dengan acuh tak acuh. Jawabannya mengejutkan lelaki tua itu.
Sylvester menatap Chuck dan mengamatinya dengan cermat. Anak muda, siapa orang tuamu? 7 hingga 800 juta dolar bukan lagi proyek kecil. Jika kamu ingin membelinya, kamu harus melunasinya sekaligus. Kami tidak akan menerima pembagian apapun. Saya mampu membelinya. Anda hanya perlu menjualnya kepada saya. Chuck tidak terganggu. Bibi Logan ahli dalam bidang ini, dia yakin tidak akan salah jika dia meminta untuk membelinya. Chuck tidak mau melewatkan kesempatan itu, oleh karena itu, dia hanya bisa meminta uang kepada ibunya. Di awal kerajaan bisnisnya, dia masih membutuhkan beberapa investasi penting. Dia mampu? Sylvester berpikir dan semakin kesal. Tapi karena Willa ada di sini, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kekayaan Willas adalah sosok yang menakutkan bahkan bagi keluarga Sinos. Dia mendiskusikan masalah ini dengan ayahnya, tetapi tentu saja, lelaki tua itu setuju karena Willa yang memintanya. Oke, datang ke kantor saya untuk konferensi besok, Sylvester mengangguk dan merasakan kegelisahan menumpuk di hatinya. Dia berpikir, jika bukan karena Willa, saya tidak akan menjual tanah itu kepada Anda. Kami, keluarga Sinos, punya banyak uang sendiri. Chuck tidak keberatan. Ketika dia kembali nanti, dia hanya akan memberitahu ibunya. Paman, aku akan meninggalkanmu untuk urusanmu. Kami akan mengurusnya sendiri. Kata Willa. Orang tua itu tersenyum. Sylvester berkata, sudah siap sekarang. Kami sudah menyiapkan banyak hidangan enak hari ini, pastikan untuk makan lebih banyak. Tidak perlu dikatakan bahwa hidangan di sini enak. Chuck menjawab dengan pasti. Bagaimanapun, ini adalah hotel ibunya. Sylvester kesal dengan sikap Chuck. Dia membalas dalam hatinya, aku sedang berbicara tentang hotel dan itu bukan urusanmu. Jika tidak enak, mengapa aku memilih tempat ini? Sepertinya kamu orang biasa di sini, anak muda. Sylvester kemudian tersenyum tidak tulus. Tentu saja, kata Chuck. Tapi, dia merahasiakan fakta bahwa ini adalah hotel ibunya. Sylvester menambahkan, ya, kami telah meminta berbagai hidangan. Bahkan jika Anda mencoba setiap hidangan setiap saat, sepertinya Anda belum mencoba semuanya. Aku akan. Bibi Logan, ayo pergi ke sana. Chuck lapar dan dia siap untuk mengisi perutnya. Willa mengikutinya dengan senyum tipis. Ayah, siapa bocah itu? Sylvester bertanya dengan sedih. Sylvester, kenapa kamu tidak mengubah sikapmu? Dia keponakan Willa, menurutmu dia akan miskin? Pria tua itu menghela nafas. Dia benar-benar tidak berdaya, tetapi dia hanya memiliki satu putra. Namun, putranya ini mengecewakan. Dia hanya tahu bagaimana memanjakan dirinya dalam kesenangan dan kesenangan sambil memandang rendah orang lain. Setelah membesarkan putra seperti itu, sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Sylvester bahkan lebih kesal. Ayah, apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu paman Willas? Bagaimana dia berani melakukan apapun terhadapmu? Jadi bagaimana jika aku memandang rendah dia? Apa yang bisa dilakukan Willa? Apakah dia berani melawan? Aku? Sylvester, mudah bagi Willa untuk melakukan apapun terhadap keluarga kita. Tapi dia belum melakukannya sejauh ini karena dia masih menganggapku sebagai penatuannya. Jangan melewati batasnya, kalau tidak. Pria tua itu menghela nafas dan memberi kuliah. Kalau tidak apa, ayah? Kamu terlalu banyak berpikir. Willa sangat menghormatimu, bahkan jika aku menginjak bocah itu sekarang, dia tidak akan melakukan apa-apa. Sylvester tahu dengan jelas bahwa Willa menghormati orang yang lebih tua. Bahkan jika dia telah melakukan sesuatu, dia akan menutup mata demi ayahnya. Sylvester menatap sosok Chuck dari jauh sambil berpikir, baiklah, mari kita lihat apakah kamu bisa mengeluarkan 7 atau 800 juta dolar sekaligus besok. Pria tua itu menghela nafas lebih keras, putranya ini benar-benar putus asa. Willa juga memiliki batasan, dan dia hanyalah kerabat jauh yang entah bagaimana berhubungan dengannya. Dia hanya berharap putranya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, jika tidak, kata-katanya akan sia-sia begitu Willa benar-benar marah. Chuck minum air dan pergi ke kamar mandi. Willa menunggunya. Saat pesta ulang tahun akan dimulai, matanya bergerak dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Apakah orang-orang itu akan muncul lagi? Tapi seharusnya tidak, ini adalah Hotel Karen. Tidak ada yang bisa menyebabkan masalah di tempat Karen? Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa menyajikan anggur, apakah hotel ini hanya memiliki pelayan yang tidak berguna sepertimu? Sylvester, yang sedang menuju kamar mandi, marah karena seorang gadis telah menabraknya dan menumpahkan anggur merah ke seluruh jas mahalnya. Ternyata, pelayan itu adalah Queenie yang datang untuk bekerja paruh waktu. Tapi itu bukan salahnya. Sylvester lah yang menabraknya karena dia terlalu terganggu oleh gadis-gadis cantik di sekitarnya. Keluar dari sini! Sylvester memarahi. Itu adalah pesta ulang tahun ayahnya, dan dia tidak ingin membuat keributan. Ya Pak. Queenie mengangguk dengan keluhan.
Dia membawa nampan dan pergi ke belakang untuk membersihkan kekacauan. Namun, Sylvester menemukan bahwa jasnya hancur. Dia marah dan menyalak, saya ingin bertemu menir Anda. Jas saya bernilai lebih dari $1 juta. Queenie ketakutan. Pakaian mahal seperti itu? Maaf, silakan datang ke sini. Saya akan mencucinya untuk Anda. SHT, bisakah saya tetap memakainya setelah Anda mencucinya? Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk mencucinya? Dapatkan menir Anda. Jika itu bukan pesta ulang tahun ayah saya hari ini, Anda akan menjadi sepotong daging mati. Sekarang. Sylvester memarahi. Queenie sangat ketakutan hingga air matanya menggenang. Itu bernilai lebih dari $1 juta, bagaimana dia bisa memberi kompensasi? Pada saat ini, Chuck keluar dari kamar mandi dan dia melihat Queenie menangis. Dia terkejut, lalu dia berjalan ke arahnya dan bertanya, Queenie, mengapa kamu di sini? Queenie tercengang melihatnya dan air matanya semakin deras. Chuck mendekatinya dengan hati yang sakit. Dia menghibur dengan lembut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada apa? Aku. Queenie terisak. Sylvester mencibir. Chuck berkenalan dengan pelayan rendahan? Hah? Dia meludah, tidak apa-apa. Dia temanmu, bukan? Dia menumpahkan anggur merah ke seluruh tubuhku sekarang. Ini adalah setelan $1,3 juta, dan ini dibuat khusus. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan. Dia kemudian berkata dalam hatinya, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah keponakan Willa, aku akan mengirimmu tendangan sejak lama.